Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mulia ini kita bisa berkumpul kembali di masjid kita setelah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, sambil kita berdoa semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita juga bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkenaan dengan jenazah. Pertemuan lalu kita telah menyebutkan beberapa hadis Nabi tentang tanda-tanda husnul khatimah. Kita ulang satu atau dua hadis. Di antara tanda husnul khatimah adalah man mata fi al-batan. Siapa saja yang meninggal dunia karena sakit perut. Dan sakit perut yang dimaksud adalah mencret. Itu umumnya yang disebutkan oleh ulama kita. Namun ternyata hadis itu bersifat umum. Sakit perut apapun jenisnya, dan seorang muslim meninggal karenanya, maka dia termasuk husnul khatimah. Kemudian kita ulang satu yang lain, man mata fit ta'un fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang meninggal dunia karena ta'un. Ta'un terjemahan umumnya adalah penyakit menular. Beberapa hari yang lalu kami dapatkan terjemahan, ternyata taun bisa juga bermakna penyakit kusta. Dan kami dapatkan terjemahan lain, penjelasan dalam beberapa kitab yang lain, ternyata juga TBC, yaitu termasuk penyakit yang dengannya seseorang yang meninggal dunia karenanya termasuk fi sabilillah. Maksudnya dia dalam husnul khatimah. Yang terakhir disebutkan di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah man mata ala amalin soleh. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia berada dalam keadaan beramal soleh. Disebutkan dalam hadis, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhi Allah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhi llahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa dan dia meninggal dengannya, mengakhiri hidupnya dalam keadaan berpuasa, maka dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu dakhala jannah. Barang siapa yang bersedekah dan dia mati setelah melakukan amalan itu, sedekah, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian,
hal-hal yang berkenaan dengan alamat atau tanda-tanda husnul khatimah. Berikutnya yang perlu kita pahami poin tentang ma yajibu ala aqaribil mayit wa ma 'alal hadirin wa ma yajuzu lil hadirin. Apa yang perlu dilakukan dan boleh dilakukan oleh kerabat si mayit dan orang-orang yang melayat. Disebutkan bahwa yang pertama, jika seseorang dipastikan meninggal dunia, maka disunnahkan untuk memejamkan matanya, menutup matanya. Karena umumnya orang meninggal dunia itu matanya terbuka. Berdasarkan hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih bahwa idza qubida ruhu taba'ahul basar, jika ruh dicabut ya oleh malakul maut, maka mata itu akan mengikutinya. Jadi umumnya mata itu terbuka ketika seseorang meninggal dunia. Nah, ketika itu terjadi, maka disunahkan disuruh tutup matanya. Jadi mata itu terbuka karena dia mengikuti ruhnya di mana dia dibawa. Itu sebabnya dia terbuka. Maka kita, keluarga atau siapa saja yang hadir ketika sudah dipastikan orang itu meninggal dunia, maka disuruh menutup matanya. Kemudian jika mulutnya terbuka, karena tanda kematian itu mulutnya terbuka. Jika terbuka, maka ditutup, dan kalau kesulitan maka boleh diikat. Itu yang kedua. Berikutnya, boleh dilakukan hal-hal yang boleh dan bahkan disunnahkan untuk dilakukan oleh keluarga mayat. Jika mayatnya disemayamkan, maka disunnahkan meletakkan benda yang berat di perutnya. Ya. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik dan juga dari Sya'bi bahwa jika seseorang telah meninggal dunia dan disemayamkan, dalam riwayat sebutkan jika kemungkinan mayat ini agak tertunda penyelenggaraannya, maka disunahkan untuk meletakkan benda yang berat di atas perutnya. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia duhur, maka kemungkinan besar keluarga mengatakan besok baru dikubur. Tambah lagi datang berita bahwa tunggu dulu anaknya, maka keluarga memikirkan kemungkinan ini dikuburkan asar, maka disunahkan untuk meletakkan benda yang berat di perutnya, dan itu tujuannya nanti untuk memudahkan ketika dimandi, yang intinya adalah supaya isi perutnya itu mudah dikeluarkan ketika dimandi. Sayangnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, pengetahuan ini sebenarnya ditahu oleh orang-orang tua kita dulu. Cuma karena tidak pernah diajarkan dengan baik, maka terjadi istilahnya kalau secara sejarah itu distorsi. Dulu yang diletakkan di atas perut mayat seperti batu yang kira-kira berat sampai 1 kilo. Terus zaman ke zaman tidak ada pelajaran yang bagus. Umat kita ibaratnya sekolahnya cuma sampai gerbang, diganti. Berinovasi dan berimprovisasi umat kita. Apa yang terjadi? Bukan lagi benda berat yang ditaruh. Ya, berpikirlah kayaknya dulu pernah keluarga kalau mati ditaruh benda di atas perutnya. Dipikirlah taruh parang. Lumayan lah parang karena dia benda berat, apalagi parangnya parang kelapa.
Terus. Zaman berlalu, berpikir lagi orangnya. Kayaknya dulu keluarga waktu mati ditaruh benda di atas anunya. Tapi tidak bagus, parang. Bagus kapang yang ringan-ringan mau. Ditaruhlah Quran dan badi. Pernah lihat Pak? Ditaruh badi di perutnya orang. Padahal itu bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah meletakkan benda yang berat. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, riwayat dari beberapa sahabat. Kemudian hal yang boleh dilakukan oleh keluarga dan juga hadirin yang melayat, terutama keluarga, adalah al-istirja. Jadi kalau keluarga kita meninggal dunia, maka disunahkan untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalau memungkinkan dan lebih baik untuk menyambungnya dengan doa seperti yang diajarkan oleh Nabi dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi itu doanya Bu. Kalau kita dapat musibah, terutama musibah kematian dan semua bentuk musibah, itu kita disunahkan mengucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibah yang menimpaku, wa akhluf li khairan minha, dan gantikan saya yang lebih baik darinya. Ini yang perlu dilakukan oleh keluarga. Namun sayangnya kalimat ini cuma lebih dikenal masyarakat kita kalau berhubungan dengan kematian. Jadi innalillah itu cuma dikenal kalau ada yang mati. Saya tidak salah beberapa tahun lalu, waktu masih kami awal-awal tinggal di Sero, itu kalau pernah satu ketika jatuh piring di rumah, saya tidak salah, piring jatuh, terus istri saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba tetangga bilang nai mate. Siapa yang mati? Ini juga istilahnya memberikan petunjuk bahwa umat kita memang akan selalu membutuhkan pelajaran sama dengan baca Quran. Baca Quran cuma ditahu kalau ada orang mati. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikan saya yang lebih baik. Ini diajarkan Nabi pertama kali kepada sahabiyah Ummu Salamah. Ya, dapat kita cerita sedikit. Jadi suatu saat Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya bernama Abu Salamah. Karena bersedih, sampai-sampai Ummu Salamah mengatakan, aduhai, sungguh saya ditinggal mati oleh orang yang sangat baik di muka bumi ini, dan sepertinya tidak ada yang lebih baik ya seperti atau sebaik suamiku Abu Salamah. Maka itu didengar oleh Nabi, ya istilahnya curhatnya Ummu Salamah. Maka kemudian Rasulullah memanggil Ummu Salamah lalu mengatakan, maukah engkau aku ajarkan doa yang jika engkau ucapkan, berdoa dengan ikhlas, maka Allah akan menggantikan kamu dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah mengiyakan. Maka Rasulullah mengajarkan doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah saya balasan pahala pada musibah ini, wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah saya dengan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, setelah masa iddah Ummu Salamah selesai, ternyata yang melamar beliau menjadi suaminya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa yang baik. Kalau kita mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau nenek-nenek baru mati suami tak, doa ini bukan untuk supaya datang suami yang baru jamak. Bercanda. Kemudian
Siapa tahu ada juga bilang dapat ganti yang lebih baik ini. Tua mungkin juga jam. Ya, karena orang tua rata-rata kalau sudah 50 tahun ke atas, ibu-ibu juga anu nih, gele-gele nih dengar kalimat I love you. Eh, Baik, berikutnya hal yang boleh dilakukan oleh keluarga mayit jika ditinggal mati oleh kerabatnya, keluarganya, boleh dia menangis. Jadi boleh menangis. Bahkan boleh 3 hari. Sebutkan dalam hadis Rasulullah mengizinkan keluarga yang ditinggal mati itu menangis. Ya. Tetapi dengan syarat menangisnya menangis biasa. Ya. Tidak boleh meraung-raung. Itu namanya niyaha. Jadi apa itu? Biasa kita lihat lah orang kalau menangis ki, ya itu. Bahkan di Mesir, minta maaf ini saya sebut karena teman pernah cerita, bahkan Syekh kami dulu di Madinah cerita bahwa di Madinah di Mesir itu ada kelompok ibu-ibu memang disewa hanya untuk menangis. Iya Bu. Jadi mereka itu kalau kita di sini kan ibu-ibu kelompok pengajian majelis taklim ji itu setiap paling pengajiannya pindah-pindah rumah atau di masjid. Kalau di sana memang ada kelompok pengajian ibu-ibu yang kalau ada orang meninggal dia disewa hanya untuk menangis sambil menampar wajah dan menarik-narik baju. Itu dibayar untuk menangis. Bisa ibu lihat di YouTube kayaknya ada. Ada satu negara juga di Afrika selain Mesir di daerah Sudan dan daerah Mali ada, saya baru lihat pernah ada acara di televisi ditampilkan kebiasaan orang-orang atau adat-adat tertentu di beberapa negara. Jadi boleh menangis seperti yang dilakukan oleh Nabi sendiri ketika meninggal anak beliau Ibrahim, beliau menangis. Tiba-tiba datang seorang sahabat karena dia perhatikan, Nabi juga menangis. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, tabki? Wahai Rasulullah, kalau bahasa kita, orang ini, sahabat ini membayangkan bahwa, kukira saya kalau Nabi tidak menangis, ditinggal mati. Kasak aja kalau Nabi. Maka bahasanya orang itu mengatakan, tabi Nabi, menangis ton jaki. Maka Rasulullah mengatakan, al-qalbu yahzan, wal ainu tadma, wa inna hadhihi min rahmatillah. Ya. Hati itu boleh bersedih, mata mengeluarkan air matanya, dan itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menangis itu bisa menjadi tanda bahwa hatinya lembut. Jadi orang yang lebih mudah menangis itu tanda bahwa hatinya memang lembut dibandingkan orang yang lebih mudah tertawa. Ya. Menangis itu lebih kuat pengaruhnya daripada tertawa. Ya. Jadi boleh seseorang ditinggal mati kemudian dia menangis. Berikutnya yang boleh dilakukan oleh kerabat juga hadirin, kalau kita melayat mayat boleh kita menyingkap wajah dari si mayit. Tapi laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Jadi kalau kita jamaah masjid laki-laki, yang meninggal laki-laki, kita datang, maka dibolehkan kita menyingkap wajahnya, kemudian mencium jidatnya dan mendoakannya. Jadi kalau misalnya ada berita orang meninggal, kita melayat subuh-subuh misalnya, sama-sama dengan pengurus masjid, kita datang, boleh setiap kita menyingkap wajahnya, mencium jidatnya, kemudian mendoakannya. Berdasarkan perbuatan Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW ketika sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un, jadi bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Rasulullah datang, kemudian menyingkap wajahnya, ya, mencium jidatnya, kemudian beliau memeluknya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sampai kami melihat air mata beliau jatuh. Dan di sini memberikan petunjuk bahwa tidak apa-apa orang menangis mengeluarkan air matanya. Karena ada tahu orang kamu bilang, wih, kalau menangis kau
jaga air matanu, jangan sampai jatuh nak kena gitu mayat kah, hidup ki nanti. Itu eh, banyak-banyak hal-hal yang aneh-aneh sekarang muncul, termasuk kucing. Kalau ada mayat dilangkai kucing, hidup ki kembali. Gila tolo. Seandainya hidup gitu orang mati dilangkai kucing, kan tidak ada orang mati itu gawe. Kalau ditahu nih, ambil saja kucing. Mati bapak no. Gampang gitu. Ambil mami kucing. Kalau perlu 3 ekor supaya cepat. Tidak ada. Itu mitos. Ya, tapi karena dia dinormalisasi terus menerus orang bisa membenarkannya. Alhasil Rasulullah sendiri ya menyingkap wajahnya, kemudian bahkan memeluk dan menangis serta mendoakannya. Itu hal-hal yang dilakukan atau boleh dilakukan oleh pelayat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, hal yang perlu dilakukan oleh keluarga ketika seseorang sudah dipastikan meninggal dunia itu menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Baik, saya minta izin sampai 7 menit ke depan. Kita langsung saya izinkan saya loncat ke sholat. Ya. Jadi kemudian disunahkan, minta maaf ya, saya lihat halamannya dulu. Berhubungan dengan sholat jenazah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa jika seseorang di antara kaum muslimin meninggal dunia, sekali lagi maka hendaklah disegerakan penyelenggaraan jenazahnya, dan setelah dimandikan, dikafani, maka dia disolati. Tentang sholat, hukum asalnya sholat jenazah itu di rumah. Hukum asalnya sholat jenazah dilakukan di rumah. Dalilnya sangat jelas bahwa Nabi sendiri itu dan para sahabat sebelumnya itu disolati di rumah, dan Nabi disolati di rumah. Yang kedua, jika orang-orang yang ikut sholat tidak banyak, maka misalnya jenazah dibawa ke masjid atau di rumah, ternyata yang sholat cuma 10, yang ikut 10 orang, maka disunnahkan untuk membuat shaf menjadi 3. Minimal dia menjadi 3 shaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan shafis sufuf, buatlah shaf waja'aluha salasan, dan jadikan shafnya menjadi 3 shaf. Nah, ternyata penjelasan ulama, hikmah di antara hikmah hadis itu adalah supaya dia kelihatan menjadi banyak, dia 3 shaf, minimal 3 shaf. Kemudian sholat seperti yang kita pahami, tidak apa-apa kita ulang, bahwa jika yang meninggal dunia laki-laki, maka imamnya berdiri di bagian kepala. Jika yang meninggal perempuan, maka imamnya berdiri di dada atau dekat lambungnya. Kalau ini bagian dada, maka dia di sini atau sedikit ke sini. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau yang meninggal dunia mau disolati lebih dari 1 orang? Kita sebut 3 orang. Perempuan, laki-laki, dewasa, laki-laki, anak-anak, kemudian perempuan dewasa. Bagaimana menyusunnya? Maka menyusunnya adalah yang laki-laki dulu. Dia dekat dengan imam. Kemudian jadi berdiri di sini, ini kepalanya, maka imamnya berdiri di sini. Kemudian anak laki-laki sama dengan kepalanya di dekat orang dewasa ini. Kemudian berikutnya bagian belakangnya dan depannya lagi perempuan, kepalanya lewat. Kepalanya dikasih lewat, maka dadanya sampai ini. Itu yang dilakukan. Kemudian hubungannya dengan sholat, maka
Seperti yang kita pahami, sholat jenazah 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua salawat, dan salawat yang dimaksud adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salat yang kita baca ketika kita tasyahud. Kemudian yang ketiga membaca doa, yang keempat salam. Nah, di bagian yang keempat inilah perlu kita jelaskan sedikit, atau kita dari awal. Takbiratul ketika kita sholat disunnahkan mengangkat tangan Allahu Akbar dan semua takbir. Yang paling sunnah adalah mengangkat tangan setiap takbirnya. Jadi mulai takbir pertama Allahu Akbar, kemudian kedua begitu juga Allahu Akbar, ketiga Allahu Akbar, keempat Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah sekalian, bentuk takbir berikutnya diriwayatkan cuma sebagian ulama mengatakan itu lemah, hanya dicontohkan oleh beberapa tabi'in termasuk Imam Ats-Tsauri. Nanti Bapak akan lihat orang sholat jenazah dia begini, pertama kalinya jadi angkat tangannya Allahu Akbar. Begitu yang kedua dia tidak angkat tangannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jangan diingkari, dia betul. Cuma sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah. Yang paling kuat adalah tetap mengangkat tangan. Kemudian bagian tentang angkat tangan begini, Allahu Akbar, ini pertama, Allahu Akbar. Sekarang pertanyaannya, apakah pada takbir kedua dikasih turun tangannya lagi baru diangkat? Sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau sudah sama dengan salat Id, Allahu Akbar, ketika takbir lagi ini langsung diangkat saja, tidak perlu diturunkan. Tapi kalau ada yang menurunkan maka itu tidak mengapa, karena dia mengambil hadis umum bahwa asal orang sholat adalah tangannya di bawah. Kemudian bagian terakhir nanti kita tanya jawab tentang salam ketika sholat jenazah. Hukum asal yang paling kuat sebenarnya, minta maaf Bapak Ibu, sholat jenazah itu salamnya satu kali saja ke kanan, dan itu yang dipraktekkan dan dikuatkan oleh pemerintah Saudi, ya, karena dia mengikuti madhab Imam Ahmad bahwa salamnya satu kali. Setelah 4 Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Dan itu dijelaskan bahwa itulah perbedaan penting antara sholat jenazah dengan sholat pada umumnya. Bahwa sholat jenazah hukum asalnya salamnya satu. Tetapi dari riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bahwa salamnya 2, salam ke kanan dan ke kiri. Maka itulah penjelasan. Minta maaf kalau tadi terakhir, ini paling terakhir. Setelah salam, apakah masih ada doa setelah salam? Tidak ada. Yang benar adalah setelah salam ke kanan dan ke kiri, maka jenazah langsung diangkat. Dengan catatan penting, ketika mengangkat jenazah dilarang untuk membesarkan suara sambil la ilaha illallah. Itu yang benar adalah dia tetap di dalam hatinya dengan suara yang lirih, tidak dengan berteriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itu sesuatu yang dilarang. Jadi selesai salam ke kanan, salam ke kiri, kalau itu yang dilakukan. Setelah itu tidak ada doa setelah salam. Rasulullah dalam riwayat langsung menyuruh sahabat untuk langsung mengangkat jenazah. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, minta maaf sedikit monoton, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah pada kesempatan lain kita bahas hal yang berhubungan dengan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.